tuti'uhus sahaib. Awan-awan itu taat sama Nabi Muhammad. Bapak pernah tahu nggak ceritanya? Pernah Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabat, tiba-tiba Nabi memerintahkan pohon yang ada di ujung sana, pohon tegak, betul-betul menancap, punya akar. Tiba-tiba ketika Nabi panggil, dia bilang, "Ayuhai saja, ta'al, pohon, kemari," kata Nabi Muhammad. Pohon itu keluar Pak dari akarnya Pak, tiba-tiba menghadap kepada Nabi Muhammad, sujud sama Nabi. Kaget sahabat-sahabat. Bayangkan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintah Pak, semua diperintah. Kalau kita tahu, orang kadang-kadang kalau sudah ngomong Nabi Muhammad kadang-kadang kurang percaya. Apa iya ya Nabi lah? Kok apa iya? Ente percaya Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin? Di Al-Quran diceritakan semut ini. Semut ketika mau lewat Nabi Allah Sulaiman sama para tentaranya, ya ayyuhal namlatu udkhulu masakinakum. Kata Raja Semut kepada semut-semut anak buahnya, masuk kalian ke lubang-lubang. Sulaiman akan lewat. La yahtimannakum Sulaiman wa junudahu. Nanti Sulaiman dan pasukannya tak tahu lewat injek-injek kalian, budak-budak. Itu pasangnya Sulaiman. Sulaiman mendengarkan dialog ya Raja Semut memerintahkan komando kepada anak buahnya. Pasangnya didengarkan. Fatabassama Sulaiman dhahika. Ini Al-Quran. Makanya kalau baca Al-Quran itu tadabbur, pahami baik-baik Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran yukhatibuna, ada ngomong sama kita, ada dialog sama kita Al-Quran. Cuman kita ini nggak eling, baca, nggak paham. Dari mulai Fatihah aja kita nggak paham. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak kita? Apa yang telah kita ikrarkan? Apa yang telah kita ikrarkan dengan Allah? Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha. Tahukah kamu siapa Allah? Kita ini berhadapan sama siapa? Sama Allah. Bukan berhadapan sama seorang pejabat, bukan sama seorang guru. Yang kita hadapi ini Allah, yang menciptakan guru, yang menciptakan orang hebat, yang menciptakan jagat alam semesta. Kamu sedang berhadapan dengan Dia. Yang santun dong ketika berhadapan dengan Allah. Jangan berhadapan dengan Allah baru sana, baru sini, atau ketika coba maaf, berani nggak kita depan seorang guru yang kita hormati, kita sedang berhadapan, dipanggil sama dia, lagi diajak ngomong, tiba-tiba diajak ngomong, nggak nengok ke muka si guru, kira-kira tersinggung nggak tuh? Tersinggung. Begitu dong kalian ketika berhadapan dengan Allah yang santun, yang sopan, yang khusyuk, pakaiannya yang enak, yang wangi dong. Karena kalian sedang berhadapan kepada yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Dia tidak terlihat, tapi rukun dalam rukun ihsan apa dikatakan? Ubudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Itu ihsan. Ya, sembahlah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihatnya, Dia lihat ente. Allah melihatmu. Gerak-gerikmu dilihat oleh Allah. Anak-anak sekarang maaf, kita ini maafnya. Kita aja masa jauh-jauh. Kita ini lagi di rumah nih. Tiba-tiba ada guru kita datang, atau ada orang yang istimewa, orang yang kita segani. Tutup. Ada bos lagi datang. Ente lagi pakai kaos kan? Kaos dalam. Kira-kira ente menghadap dia pakai kaos dalam apa rapi dulu? Ya rapi dulu. Pakai baju dulu mah. Tunggu sebentar mah. Pakai baju dulu. Kalau kita pakai kopiah dulu supaya kelihatan pantas di hadapan dia. Nggak mau kita kelihatan nggak rapi, berantakan, rambut belum disisir untuk menghadapi seseorang. Tapi kalau menghadap Allah mah bebas-bebas aja. Saya perhatikan orang menghadap Allah datang ke masjid mah pakaiannya masa bodoh. Mau yang pakai topi, yang nggak pakai topi, mau yang kan pakaiannya ada tulisan segala macam. Kayaknya mah cuek-cuek aja ketika menghadap Allah. Ini yang jadi masalah buat kita. Makanya jangan heran iman kita tiap hari bukan bertambah, tapi makin susut, berkurang. Kenapa? Karena kita ini tidak memiliki muraqabah. Tahu muraqabah? Merasa diperhatikan. Kita nggak merasa, itu repot. Orang kalau merasa hidupnya diteropong sama Allah, pasti dia akan berhati-hati. Seperti Nabi Muhammad. Nabi
Nabi Muhammad bicara sama binatang. Nabi Muhammad bicara sama binatang. Nabi Isa berdialog sama binatang, binatangnya masih hidup. Berdialog sama binatang, binatangnya masih hidup. Tapi Nabi Muhammad berdialog sama daging yang sudah dipotong-potong. Daging itu berbicara sama Nabi Muhammad. Apakah lebih hebat Nabi Muhammad? Satu ketika ada perempuan Yahudi ingin meracuni Nabi Muhammad. Dia katakan, kalau benar dia seorang nabi, dia tidak akan terkena racun itu. Tak mempan aku racuni kalau dia seorang nabi. Akhirnya si perempuan ini memberikan daging kambing. Kambing itu sudah diracuni, masmumah, penuh, ya, diberepoti dengan racun, ya, disodorkan kepada Nabi Muhammad. Sudah dimasak, dagingnya sudah dibakar kayak kambing guling, diserahkan kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Fa'akalu, sahabat sebagian mulai makan. Nabi ketika mau menyentuh daging yang sudah dikuliti, daging yang sudah dibumbui dengan racun, kemudian dibakar daging itu, kemudian disajikan di hadapan Nabi Muhammad. Ketika tangan Nabi mau menyentuh daging itu tiba-tiba berbicara kepada Rasulullah. La taquli ya Rasulullah, jangan kau makan aku wahai Nabi Allah. Ini masmuma, aku sudah diracuni. Allah. Lebih hebat daripada Nabi siapa? Nabi Isa. Lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Karena mereka hewannya masih hidup. Ini sudah mati. Berbicara sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini istimewa, Nabi Muhammad. Nabi diceritakan di dalam sebuah riwayat Nabi Pak kalau mau buang air besar PAB di padang Sahara, Nabi itu punya sifat malunya lebih pemalu daripada perempuan yang dipinang, perempuan yang dilamar. Malunya Nabi itu luar biasa. Ya. Sampai di Al-Quran dikatakan Nabi yastahi minkum, Nabi itu malu. Wallahu la yastahi, sedangkan Allah tak malu untuk menegur. Tapi Nabi malu untuk menegur orang. Kamu jangan lama-lama di rumah saya mau tidur, mau istirahat, pulang aja. Nabi tak pernah begitu. Akhlaknya luar biasa. Nabi itu malu, segan menegur orang, gak mau. Orang yang mau berlama-lama di rumahnya, tapi Allah yang tegur mereka. Hei sahabat-sahabat Muhammad, kalau kamu sudah duduk-duduk sama kekasihku Muhammad, setelah kalian dijamu, habis makan, kata Allah, fantasiru, pergi kalian bekerja. Pak Inna Nabi yastahi minkum, karena Nabi Muhammad malu kalau musir kalian. Tetapi aku Allah tidak malu, dia bilang untuk menegur kalian. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah juga ya kadang-kadang menegur orang yang suka meninggi-ninggikan suaranya di hadapan Nabi Muhammad. La tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabi. Sahabat-sahabat, jangan pernah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara kekasihku Muhammad. Yang pelan kalau ngomong sama Nabi Muhammad, yang santun kata Allah kalau bicara. Jangan suara ente lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Ditegur sama Allah Subhanahu. Betapa luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua alam, ya, jagat alam ini taat sama Nabi Muhammad. Taat bapak-bapak. Makanya dikatakan tuti uhus sahaib. As-sahaib itu jamak dari sahab, awan. Bedanya apa sih sama al-ghamamah? Ghamamah juga awan. Sahaib awan. Bedanya kalau al-ghamamah awannya tebal. Kalau sahaib itu awannya yang khafif, tipis, ya, nggak terlalu tebal awannya. Itu perbedaan. Bahasa Arab itu luas, tinggi, kaya bahasa Arab. Al-ghamamah sama sahaib sama-sama kalau kita terjemahkan ini awan. Cuman al-ghamamah awannya awan tebal. Awan yang tebal, hitam pekat. Itu awan yang taat kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu dipayungi aja. Kemana-mana Nabi nggak pernah panas, nggak pernah kepanasan, teduh aja, enak. Kenapa? Payungnya ikut terus. Itu awan ikut, awan tebal itu ikut. Taat sama Rasulullah SAW. Mengikuti di mana Nabi Muhammad, dipayungi Nabi Muhammad, dipayungi Rasulullah SAW. Kemudian kitab ini menjelaskan tentang orang bilang fisik Nabi Muhammad.
fisik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih fisik Nabi? Dikatakan fajriul jabin. Nabi itu pelipisnya itu, ya pelipisnya itu orang bilang cemerlang. Pelipisnya cemerlang bercahaya. Fajriul jabin. Kemudian lailiul dawaqib. Nabi itu rambutnya hitam pekat. Hitam pekat rambut Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu nggak keriting, nggak juga lurus. Sedang aja. Tidak terlalu keriting, nggak juga rambutnya lurus seperti orang yang digoding. Ya. Kemudian alfiul amfi, hidungnya mancung. Mancungnya bukan mancung yang bengkok, ya, atau kemudian dari sini kemudian gini, enggak, kayak burung beok, enggak. Mancungnya bagus, seperti huruf alif, seperti huruf alif yang tegak begini. Alif, makanya dikatakan alfiul amfi. Hidung Nabi itu mancung seakan-akan seperti huruf alif hidung beliau. Kemudian fisik yang berikutnya mimiul fam. Mulut beliau itu seperti huruf mim. Mulut kayak huruf mim, mulut mim. Ini kan mim. Ya, mimiul fam. Kalau kita kan doer. Ini orang-orang Nabi subhanallah betul-betul indah. Tercipta sempurna Nabi Muhammad. Insan al-kamil, manusia sempurna Nabi Muhammad. Tidak ada yang kurang pada diri Nabi Muhammad. Hidungnya, telinganya, ini alisnya, ya, ini alis seperti huruf nun, tahu huruf nun, nun begini, seperti huruf nun alisnya. Antara yang sini sama sini bersatu, indah dilihat, ya, betul-betul elok dipandang Nabi Muhammad. Tak ada seorang pun yang melihat wajah beliau kemudian, ya, tidak mau lama-lama melihat tatap wajah Nabi Muhammad. Saking indahnya, seperti orang yang diukir, tahu, orang terukir. Tidak ada yang kurang. Matanya, bulu matanya Nabi Muhammad, jenggotnya, kumisnya, ya. Kemudian orang bilang bagian-bagian geraham-geraham beliau itu rapi. Dada antara punggung yang ini dengan yang ini, dadanya betul-betul apa? Lebar. Dada Nabi itu lebar, nggak sempit. Orangnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, mutawasid. Tapi istimewanya kalau ada orang yang lebih tinggi dari beliau, lebih tinggi dari beliau. Kalau dilihat, ini orang kayaknya mengungguli Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi bangun, berdiri bersama dia, Nabi yang paling tinggi. Orang itu di bawah. Karena mujizat, nggak ada yang bisa mengalahkan dia, bapak-bapak. Istimewa Nabi Muhammad. Perawakannya luar biasa. Ya, gigi-giginya rapi. Ini gigi rapi. Antara gigi yang satu dengan gigi yang satu ada jarak. Oh, ada jarak. Ada celah. Kalau kita kan nempel. Ya, kalau kita ini bersatu, terlalu rapat-rapat, Nabi agak renggang-renggang sedikit. Ya Allah. Kalau dia tersenyum, ketawa begini, seperti ada mutiara-mutiara pada giginya. Sehingga membuat orang-orang yang melihat beliau itu nggak mau memalingkan wajah, tetap melihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Enak dipandang. Kita di sini aja kadang-kadang kalau pandang orang beda-beda ya. Ada yang dipandang enak, gitu ya. Ada yang dipandang musuh. Kami kayaknya punya masalah. Macam-macam orang macam-macam. Ini kan orang bilang al-wajah itu maroya atau maroya. Wajah ini kaca, cermin apa yang ada di dalam ini di hati keluar nampak. Kalau ininya bagus pasti semeriga enak. Tapi kalau ininya bawaannya kesel aja nampak di muka. Makanya nggak ada orang kalau lagi kesel, lagi ada problem, mukanya tersenyum-senyum, nggak ada. Ya, dia punya problem tapi dia ketawa, nggak ada, pasti. Mukanya kesel terus, mukanya meremut. Kenapa? Karena memang lagi ada masalah, ada problem. Jadi nggak bisa dibohongi bapak-bapak. Orang nggak bisa berdusta. Makanya Nabi katakan al-wujud maroya. Wajah itu dia bilang gambaran cerminan hati. Apa yang ada di dalam akan nampak keluar. Kalau ininya akhlak pasti akan nampak di wajahnya. Tak mungkin orang lagi kesel ngomong sama orang, apa kabar, baik kamu. Dalam dirinya mata kamu, pasti nampak. Nabi mau lagi susah, mau lagi senang, mau lagi nikmat, mukanya nggak pernah berubah. Mau dia punya problem, ya, atau nggak punya problem, mukanya tidak pernah berubah.
punya alis ini seperti huruf nun. Oh, huruf nun. Nun. Nuniul hajib. Ya. Jadi kayak huruf nun yang berbalik begini. Luar biasa iman. Perhatikan berikutnya. Sam'uhu yasma'u shari'al qalam. Nabi itu kalau di bumi, telinganya ini bisa mendengarkan jeritan, tahu? Tulisan-tulisan di Lauhul Mahfuz kedenyek sama Nabi Muhammad. Dia ada di bumi tapi bisa mendengarkan, ya, goretan jeritan-jeritan di Lauhul Mahfuz. Kan di Lauhul Mahfuz itu kan seperti ada layar, bapak-bapak. Ada layar, semua amal-amal orang tercatat, kematian orang tercatat. Itu namanya Lauhul Mahfuz, seperti layar lebar. Ya, itu selalu ditulis, tahu? Kalau kita lihat, kalau ada apa namanya itu, kalau kita bilang apa ya, kalau di Indonesia ini bilang biasa suka apa namanya itu yang suka muncul di layar, muncul kelihatan di layar, ya, bursa efek, ya, bursa efek itu berapa harga saham sekarang, berapa harga itu lewat di layar. Seperti itu di Lauhul Mahfuz. Ada jeritan-jeritan itu sama Nabi didengar. Itu Nabi dengar, dia di bumi. Maka dikatakan di sini sam'uhu yasma'u shari'al qalam. Kuping Nabi itu tajam. Antum tahu film Superman? Superman, tahu kan? Bagaimana orang Barat itu membuat Superman? Tahu dari mana mereka tahu? Kalau bukan mengambil ya keistimewaan Nabi Muhammad. Orang Barat itu paling banyak menggali. Mereka menggali hadis Nabi. Mereka menggali kitab-kitab ulama, kitab Ghazali, Ihya, digali sama mereka. Kita orang Islam dulu. Makanya mereka jangan heran bisa bikin pesawat. Dari mana saya mau tanya pesawat itu? Dari mana mereka mengambil gambaran pesawat? Kalau bukan dari apa? Dari malaikat. Kalau bukan dari burung, ya mereka semua tertulis. Pak, masalah besi di Al-Quran sudah ada dijelaskan. Suratnya surat Al-Hadid. Hadid itu besi. Mereka pelajari itu bom atom, mereka pelajari nuklir segala macam. Semua dari Al-Quran mereka pelajari. Makanya mereka maju. Kita umat Islam yang Al-Quran turun sama kita nggak mau mempelajari, kita nggak mau gali. Sementara orang-orang Barat menggali. Makanya jangan heran mereka maju, kita mundur. Mereka bisa bikin bom atom, bisa bikin nuklir, bisa bikin skat segala macam. Kita kan tertinggal. Makanya dulu negara Baghdad itu negara 1001 malam. Istimewa karena mereka ulama-ulamanya menggali itu kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama. Ulama-ulama dulu tuh hebat, Pak. Kita ini dulu punya dokter dalam Islam itu, ya. Kita punya dokter dalam Islam, terkenal Ibnu Sina. Itu dokternya dokter itu Ibnu Sina. Nabi Muhammad, kita baca kitabnya Tibin Nabawi, pengobatan dengan cara Nabi Muhammad SAW, Tibin Nabawi. Baca di situ hadis, baca tentang khasiat-khasiat dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu punya panca indera yang luar biasa. Antum tahu kan kalau dalam Superman ada kejadian berapa mil kupingnya sangat dekat. Oh, ada kejadian, ada terjadi. Ini kuping satu, berangkat ya, berangkat Superman, berangkat Batman karena kupingnya mendengarkan kejadian. Nabi itu lebih dari itu. Kalau Nabi bukan dongeng, nyata Nabi Muhammad. Makanya dikatakan di sini basarahu ila sab'i tibaqis saqib. Beliau kalau di bumi sama sahabat, matanya itu tembus sampai 7 lapis langit. Mata Nabi tembus. Kita kalau nengok begini aja di atas loteng kita nggak tahu ada apa. Tikus berapa ekor di atas, nggak tahu kita. Apa yang ada di atas Nabi kita nggak tahu. Kita cuma tahu ini atap. Di atas atap ada berapa udah? Ada genteng apa pakai seng? Kenapa? Mata saya nggak tembus. Ini tembok, tembus nggak kita ke belakang? Nggak tembus. Paling kalau kaca kita tembus. Kenapa? Terbatas. Tapi Nabi Muhammad dia diam di bumi sama sahabat, matanya bisa tembus sampai ke surga, matanya bisa melihat neraka. Dilihat sama Nabi Muhammad, tembus matanya. Dia dibawa, tembus semuanya. Pintu langit dibuka sama Allah untuk Nabi Muhammad sehingga matanya bisa sampai kepada langit yang ketujuh. As-sab'ah, ya, tiba as-saqib. Lanjut, qadamahu qabbalahum al-ba'iru fa atala mashtakahu
hilang, gerinya hilang apabila mencium kaki Nabi Muhammad. Kita dicium sama otak, mati otaknya. Ya, dicium sama binatang mati, tapi Nabi Muhammad berkah, berkah. Makanya di sini dikatakan apa? Ya, keistimewaan beliau. Amana bihi dhabbu, biawak beriman kepada beliau, bersyahadat dalam biawak, binatang biawak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Itu biawak milik orang Badui. Ketika Badui datang bawa biawak di hadapan Nabi Muhammad, bawa biawak, tiba-tiba Nabi katakan sama orang Badui, ya Arabi, aslim taslam. Arab Badui, kamu masuk Islam selamat. Alah ya Muhammad, saya tidak akan mengucapkan kalimat itu sebelum biawak ini berbicara, mengakui kamu Nabi. Kata Nabi, kalau biawak ini dia ngomong sama saya, kamu masuk Islam, saya akan masuk Islam Muhammad. Didengar sama sahabat-sahabat, saksikan oleh kalian. Apa Nabi katakan? Ayuhad dok, wahai biawak, man ana, siapa aku? Apa kata si biawak ini? Suaranya luar biasa, bicara dalam bahasa Arab. Ini binatang biawak, didengar sama sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar dengar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mendengarkan ini biawak berbicara di hadapan Nabi Muhammad. Qala anta nabiyyun akhir zaman. Engkau Muhammad nabi akhir zaman. Ya. Kemudian ya khairan man taba'ak. Betapa beruntungnya orang mengikuti engkau juga. Ya. Wa ya khasarata man khalafak. Betapa ruginya orang yang meninggalkan engkau, menentang engkau wahai Muhammad. Dan isyhad, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Langsung si Badui masuk Islam. Langsung Baduinya masuk Islam. Kenapa? Karena biawaknya bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasallamati alaihi al-asjar. Pohon kalau Nabi lewat ucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi. Kalau lewat Nabi, pohon, mau pohon apa saja Pak. Kamu ada pohon kelapa, pohon korma. Kalau Nabi lewat, semua pohon itu ucapkan salam sama Nabi Muhammad. Jadi tidak ada orang kalau lewat pohon itu salam. Tanya. Kalau kita lagi lewat, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Pak Ustaz, lari kita kabur. Ya, takut kita. Tapi Nabi Muhammad SAW setiap beliau lewat, melewati pohon-pohon, melewati batu-batu, semua batu, semua pohon mengucapkan salam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Wasallamat alaihi ahjar, apa ahjar? Pohon-pohon itu mengucapkan salam. Wa khatabatul ahjar, sedangkan batu berbicara kepada beliau. Batu ngomong sama Nabi Muhammad. Batu yang janik keras. Namanya juga batu. Ada orang kalau kulit bilang apa? Batu itu batu menunjukkan apa? Bakhil, orang kikir, makin apa? Batu, maksudnya apa? Batu. Kalau orang udah batu jadi batu itu orang bilang. Sampai dianggap bilang batu. Wahanna ilaihi jiz'u hanina. Ya, kalau pak korma, daun korma itu, ya orang bilang itu menangis sama beliau. Seperti tangisan bayi ketika kelopak korma itu dijadikan mimbar. Tiba-tiba sahabat menggantikan Nabi mimbar yang dibuat dari kayu. Ditinggalkanlah itu, dahan-dahan korma itu ditaruh di pojok. Ketika Nabi khutbah Jumat pakai mimbar baru, kelopak korma itu menangis seperti bayi yang sedang ditinggalkan oleh ibunya, ya, untuk tidak menyusu. Seperti itu, haninu, ya, hajinul naim, seperti tangisan anak-anak bayi. Yadahu tazharu barakatahuma fil mataibi wal masyarib. Tangan Nabi ini, tangan Nabi kalau menyentuh makanan, menyentuh minuman, maka minuman itu diberkahi oleh Allah. Makanan yang sedikit kalau disentuh sama Nabi jadi banyak. Minuman air yang terbatas, ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam air itu, Aburika diberkahi sama Allah sehingga air itu melimpah. Jadi nggak habis-habis diminum sama orang. Ini kalau kita minum satu masjid habis. Jadi kalau kita rame-rame, ya habis. Tapi kalau disentuh oleh Nabi Muhammad, jadi berkah. Jangankan cuma kita, sepenuh
Dikatakan di sini qalbuhu la yakulu wa la yanam. Walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Nabi itu kalau beliau tidur hatinya enggak pernah tidur. Nabi kalau matanya tertutup, terpejam, hatinya enggak pernah ghafil. Kalau ghafil enggak pernah lalai dari Allah. Maksudnya apa? Selalu eling sama Allah. Beda kita kalau tidur mata ketutup, semua ketutup. Benar nggak? Kita kalau udah berbaring, udah lupa. Istri ngajak ngomong juga, kan? Ya saya itu tidak bisa ngomong. Tapi Nabi Muhammad matanya dia tutup begini. Siti Aisyah melihat, apa kata Siti Aisyah? Atanama ya Rasulullah. Hai Nabi, apa kamu lagi tidur? Apa kata Siti Aisyah? Apa kata Nabi Muhammad? Aisyah, wa imra'at aini namat. Kalau kau lihat mataku tertutup, malam. Ketahuilah oleh engkau, tapi nakal bilang bukan abada. Hatiku ini tak pernah tidur dari Allah. Jadi Nabi itu Pak, dalam tidur juga berzikir sama Allah, bertasbih sama Allah, bertahmid sama Allah. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, tahmid, ya orang bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhid kepada Allah. Gak kayak kita kalau sudah tidur lupa sama Allah, ingat sama Allah kalau di masjid, ingat sama Allah kalau di musola, ingat sama Allah kalau lagi sholat. Di luar sholat gak ingat sama Allah. Betul betul. Itulah kita. Kita ini ingat Allah kalau lagi butuh, kalau lagi mendekat. Tapi kalau di kantor gak ingat Allah, di tempat umum gak pernah ingat sama Allah. Tapi kalau masuk masjid baru ingat Allah. Di masjid, keluar dari masjid lupa sama Allah. Yang diingat BCA, ATM, mau beli mie, ya, mau minum jus, itu ingat. Gak pernah ingat sama Allah kecuali di masjid. Makanya ya ikhwan, perhatikan baik-baik supaya kita memahami sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya, dengan Rabiul Awal ini ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad, Allah memberikan tambahan di dalam sanubari kita kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang beruntung di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita keberkahan, Allah angkat segala penyakit yang bersarang di tubuh kita, Allah berikan tambahan di dalam ibadah kita, ketekunan kita dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum